Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Aldi. Iya. Ada hukum di MK, Bung Firdaus, bahwa MK tidak boleh mengeluarkan norma baru, gitu ya. MK hanya memutuskan batal atau tidak. Pada keputusan Prabowo hari ini ya, usia 70 dan kemudian 2 kali mengajukan diri menjadi presiden, itu ditolak MK. Artinya MK hanya berfungsi menolak, bukan norma baru. Sebaliknya, ketika kita melihat keputusan yang dibuat untuk usia 40 dan pernah menjadi kepala pemerintahan yang elected gitu ya, sebenarnya MK membuat sebuah norma baru untuk itu. Padahal dalam undang-undang MK dia hanya bisa memutuskan batal atau iya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat tidak konsistenan MK atau kontradiksi yang lahir dari dalil-dalil yang dikeluarkan oleh MK? Bung Meldi, jadi kalau kita lihat hasil putusan yang baru saja disampaikan oleh MK untuk gugatan termin kedua lah, kalau kita anggap putusan Gibran itu merupakan termin pertama, gitu ya. Nah, termin kedua pada hari ini, MK itu memutuskan beberapa gugatan terkait batasan umum capres-cawapres, gitu, yang 70 tahun, dan satu lagi batasan terkait maksimal hanya 2 kali menjadi kandidat, lebih itu tidak boleh, gitu, dan diusulkan oleh beberapa kelompok masyarakat. Nah, keputusannya, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Bung Meldi, MK itu menolak 2 gugatan terkait batasan maksimal usia capres-cawapres sudah 70 tahun, itu ditolak keputusannya, dan satu lagi gugatan terkait maksimal hanya 2 kali menjadi kontestasi dalam Pilpres, itu juga ditolak. Nah, alasan penolakannya, itu MK mengatakan bahwa MK secara sederhana mengatakan MK tidak di luar kewenangan mahkamah untuk mendesain norma baru, begitu. Karena norma atau aturan itu berada pada ranah pembuat undang-undang, dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Dan hal ini juga kalau kita mau coba bandingkan dengan termin pertama di mana MK mengabulkan batasan gugatan usia 40 tahun, tetapi MK membuat norma baru pengecualian untuk pejabat publik yang sedang menjabat atau pernah menjabat, baik itu di pemerintahan atau di legislatif atau di DPD, maka dia dimungkinkan mengikuti calon sebagai capres-cawapres walaupun belum berumur 40 tahun. Nah, ini kontradiktif yang menurut kita orang awam suatu yang bertolak belakang sama sekali, Bu Meli. Jadi kalau kita lihat drama Pilpres 2024 masih berlanjut, dan salah satu center panggung dramanya di Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga menjadi pertanyaan kepada publik, walaupun sekali lagi ya, putusan MK untuk yang kedua ini sudah betul, kalau menurut kita, artinya MK tidak membuat justifikasi untuk norma baru. Norma baru itu hanya pada kewenangan eksekutif legislatif. MK itu hanya mengadili yang terkait dengan sesuatu yang bertentangan dengan semangat dengan konstitusi atau undang-undang dasar, begitu. Jadi dalil penolakannya sudah betul, tetapi kalau dalil ini juga digunakan untuk ketika menolak gugatan yang pertama yang terkait dengan memberikan kartu merah kepada Gibran, maka kita akan menemukan semacam korelasi yang linier, yang sama, konsistensi pemikirannya Bu Meldi. Tetapi yang kita lihat adalah perbedaan perlakuan, pada satu sisi memberikan norma baru untuk Gibran, tetapi untuk yang lain itu ditolak. Jadi ini salah satu drama-drama yang menurut kita juga menjadi pertanyaan kita, dan kira-kira akan kemana arah Pilpres 2024 nanti? Apakah juga cawe-cawe Jokowi gitu ya, ataupun juga benturan kepentingan itu semakin mengemuka gitu? Dan kalau iya, bagaimana masyarakat melihatnya? Kemudian bagaimana KPU dalam mengantisipasi kemungkinan intervensi yang semakin besar dalam Pilpres 2024? Itu yang wajib kita berikan catatan atau warning, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kan uh, keputusan Gibran kemarin itu adalah jurisprudensi yang pernah juga terjadi, Bung Firdaus, ketika MK memberikan sebuah keputusan tentang tidak terpilihnya seseorang dalam sebuah pemilu dan kemudian menganggap yang lain menang. Itu juga MK menjadi KPU, Bung Firdaus ya. Jadi ketidakkonsistenan ini terjadi ya, saya kira udah 2 kali saya lihat ketidakkonsistenan ini. Nah, ini yang harusnya di lain pihak sebenarnya, Bung Firdaus, MK ini kan juga keputusannya final ya, nggak bisa digugat juga ya. Ini gimana kita melihat situasi yang dualistik ini yang
Satu, dia tidak boleh bikin norma, dan secara jurisprudensi dia pernah bikin norma-norma baru. Gimana nih, Bung Firdaus? Ya, itulah dilema untuk kita, masyarakat sipil atau rakyat Indonesia. Pada satu sisi, keputusan MK adalah final and binding, gitu, artinya terakhir dan dan harus ditaati, gitu ya. Tidak ada lagi mekanisme untuk pengajuan revisi lagi, kecuali untuk hal-hal atau norma baru, gitu, atau hal-hal yang belum pernah diuji sebelumnya, itu bisa kita ujikan kepada MK. Tapi untuk substansi yang pernah diujikan, ya sudah selesai, sudah final, begitu. Dan ini yang menjadi catatan. Pertama tentu kita bicara bagaimana perbaikan MK ke depan, Bung Meldi. Jadi ini menurut saya juga menjadi satu pertanyaan publik ya, atau pertanyaan mendasar ya. Dan kalau kita katakan, sebagian dari kita mengatakan terlepas dari interest politik atau capres cawapres tertentu, begitu ya. Kalau kita menginginkan perbaikan di MK gitu ya, maka mau tidak mau perbaikan di MK ini salah satunya bisa didorong oleh dari sisi pemerintah, Bung Meldi. Gitu. Sisi pemerintah ataupun juga anggota dewan yang terpilih nanti. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat itu dua mekanisme legal yang ada, artinya bagaimana kita mendapatkan pemerintahan yang baik yang bisa melakukan perbaikan, reformasi atau perbaikan di internal Mahkamah Konstitusi dan juga KPK, termasuk juga perbaikan di sisi legislasinya dengan memilih anggota-anggota DPR yang baik, yang memiliki kemudian terhadap persoalan-persoalan yang mendasar, begitu. Itu yang pertama, begitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat gitu ya, dari persoalan yang terjadi dari hasil keputusan MK ini gitu ya, ini juga menimbulkan ketidakpercayaan publik gitu ya, dalam mekanisme pemilu yang sebentar lagi kita akan songsong, Bung Meldi gitu. Bagaimana menjaga integritas, bagaimana menjaga nilai pemilu 2024 nanti menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang akuntabel gitu ya, sesuatu yang memang dibangun dari basis yang fair, yang adil, tidak menguntungkan atau tidak memberikan privilege tertentu untuk kelompok-kelompok atau calon-calon tertentu, Bung Meldi. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, maka menjadi tugas berat seorang ya KPU gitu ya, bagaimana memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur, transparan dan penuh integritas gitu ya. Kemudian juga menjamin dari sisi pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemerintah dalam hal ini presiden gitu ya, ataupun juga kelompok-kelompok partai politik tertentu misalnya atau yang lain, apakah juga pemerintah atau presiden tanda kutip tidak akan melakukan intervensi, tidak akan mengganggu proses pemilu yang ada begitu. Dan ini yang menjadi menjadi catatan publik gitu. Dan menurut saya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan ini harus selesai dijawab gitu. Paling tidak dalam konteks persiapan keputusan pemilu gitu ya, itu harus bisa dijawab sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung pada Februari 2024 nanti, Bung Nelly. Ya, ini juga yang jadi beban ya, karena pasti nanti akan muncul sengketa-sengketa pemilu di partai politik gitu ya, juga bisa di Pilpres, Bung Firdaus, sedangkan Mahkamah Konstitusinya bermasalah ya. Jadi ini ada di chapter sejarah kita melakukan demokrasi dengan sebuah Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, dan tentunya ini pelajaran ke depan, Bung Firdaus, bagi Presiden dan juga bagi DPR untuk lebih mengkonstruksi MK baru dengan lebih baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi bagaimana membangun citra MK yang baru, membangun citra MK yang baik, yang berkeadilan, yang untuk semua orang, begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun institusi kelembagaan pemerintahan yang baik dan untuk kepentingan semua orang, bagaimana membangun pelayanan publik, pembangunan keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan untuk semua orang, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik saat ini, gitu. Dan situasinya menjadi sangat relevan dengan persiapan kita atau masa kampanye pemilu 2024 nanti, Bung Edi. Nah, yang perlu kita ingatkan kembali kepada publik adalah bagaimana melihat persoalan-persoalan ini menjadi lebih realistis, gitu ya, melihat persoalan-persoalan ini dalam konteks perbaikan kebangsaan. Gitu ya. Apakah orang-orang yang kita dukung, orang-orang yang kita pilih memiliki semangat itu, memiliki keberpihakan kepada persoalan-persoalan itu yang harus kita gali lebih lanjut lagi. Gitu. Dan saya pikir ini juga menjadi catatan penting ya, dalam arti bahwa persoalan-persoalan kita gitu, iterasi-iterasi persoalan yang kadang-kadang kembali berulang gitu ya, itu juga tidak terlepas dari keengganan kita publik gitu ya, bahwa kita tidak melihat kinerjanya, kita tidak melihat bagaimana proses-proses pembangunan itu berjalan secara baik gitu. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi permukaannya saja begitu. Jadi sekali lagi kita harus hentikan drama-drama Pilpres 2024 yang notabene itu banyak-banyak tidak sesuai dengan kepentingan publik, yang tidak mengedepankan keadilan gitu. Dan bagaimana menghentikan itu ya, tentu dengan publik yang lebih bersuara, yang lebih kritis begitu ya. Artinya publiklah yang bisa membulak-balikan pemerintahan, publiklah yang bisa membulak-balikan kekuasaan. Dan kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan publik, Bu Meldi.
Ya, sebenarnya publik udah banyak melakukan menahan diri ya, menahan kesabaran Bung Firdaus. Sejak keputusan kemarin sebenarnya kan ya civil society ya, masyarakat madani ini tidak melakukan pendudukan kan. Dia bersabar, memang ini keputusan final gitu ya, nggak bisa diotak-atik, walaupun sebenarnya bisa saja tiba-tiba publik melakukan proses-proses demokrasi jalanan, tapi publik tidak melakukan demi kepentingan bangsa, Bung Firdaus. Dan MK harus mencatat ini sebagai sebuah bentuk kedewasaan publik dibandingkan kedewasaan MK, Bung Firdaus. Betul, jadi kita masih bersabar diri dan saya pikir itu hebatnya rakyat Indonesia saat ini, artinya kematangan demokrasi kita, gitu. Kita masih percaya dengan sistem demokrasi, kita masih percaya dengan sistem pemilihan gitu ya. Artinya kalau kita anggap memang sesuatu itu kurang baik, kurang berkenan di hati publik, tidak mengedepankan keadilan, bagaimana caranya yang legitimate, yang sah, yang berbudaya, yang punya etik dalam demokrasi, ya gantilah dalam mekanisme pemilu gitu. Dan kalau kita merasakan itu menjadi sebuah tuntutan kita, gitu, menjadi kepentingan kita, maka lewat mekanisme pemilu lah kita bisa mengejawantahkan kepentingan kita. Artinya apa? Kita buktikan nanti gitu ya, dalam mekanisme pemilu, dalam mekanisme election, bahwa kita akan memilih orang-orang yang kita anggap paling mengedepankan kepentingan publik, yang mengedepankan keadilan, yang punya kemauan untuk melakukan perbaikan begitu. Dan itulah menjadi sesuatu yang kita tanamkan di benak kita gitu ya. Kita lihat dengan kandidatnya masing-masing, dengan para figurnya masing-masing, kira-kira mana yang menjanjikan suatu keadilan perbaikan yang genuine, mana yang hanya sekedar bagian dari gimmick retorika untuk mendapatkan suara Bung Meldi. Jadi sekali lagi kuncinya di tangan kita, di tangan pemilih gitu ya, untuk menyelamatkan situasi-situasi baik itu dalam polemik di MK, di pemberantasan korupsi, begitu ya, dalam pelayanan publik, dalam keadilan gitu ya, dalam pembangunan dan seterusnya. Jadi sekali lagi kitalah yang seharusnya berkuasa Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.